Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan melalui renungan harian Toraya edisi Selasa 29 Oktober 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Kepadamu ya Bapa, kami bersyukur di hari yang indah ini. Tuhan memberikan kasih sayang yang sangat luar biasa, berkat yang kami rasakan hingga pagi ini. Tuhan boleh bangun dengan penuh keberkatan dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami akan mengawali semua tugas tanggung jawab dan kehidupan kami, pelayanan kami, dengan membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, kami siap mendengarkan firman-Mu. Karena itu bersabdalah kepada kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Yehezkiel pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-32. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu, sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan yang suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari hal-hal itu, walaupun ayah tidak melakukan satu pun juga, maka daging persembahan di atas gunung dan mencemari istri sesamanya, menindas orang sengsara dan miskin, merampas, tidak mengembalikan gadaian orang, melihat kepada berhala-berhala dan melakukan kekejian, memungut bunga uang dan mengambil riba, orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Sesungguhnya kalau ia melahirkan seorang anak dan anak itu melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi menginsafi hal itu sehingga tidak melakukan seperti itu, ia tidak makan daging persembahan di atas gunung dan tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, tidak menindas orang lain, tidak mau meminta gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, menjauhkan diri dari kecurangan,
tidak mengambil bunga uang atau riba, melakukan peraturanku dan hidup menurut ketetapanku, orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya. Ia pasti hidup. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan bertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian, seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Tema renungan kita hari ini, caranya menggembalakan. Lalan penaanna puang mekambi. Yehezkiel dipanggil Tuhan menjadi nabi pada saat bangsa Israel bagian selatan berada di pembuangan. Kala itu Israel meyakini bahwa mereka dihukum karena dosa nenek moyang mereka. Pemahaman tersebut mewujud dalam ayat kedua. Di tengah-tengah pembuangan, mereka malah sibuk mencari kambing hitam atas penderitaan yang mereka alami. Dalam situasi itulah, Tuhan berfirman melalui Yehezkiel untuk meluruskan paham tersebut
dan mengajari mereka. Apa pengajaran yang Tuhan berikan? Secara umum, bacaan ini menguraikan secara detail bahwa dosa ayah tidak akan pernah ditanggungkan kepada anaknya, begitupun sebaliknya. Sidang jemaat Tuhan, ayat keempat menjelaskan bahwa nyawa setiap orang adalah miliknya. Artinya, setiap orang termasuk dosa bertanggung jawab secara langsung kepada Tuhan. Uraian yang panjang tersebut disampaikan agar mereka tidak mengkambing hitamkan orang lain atas hukuman yang mereka terima. Alih-alih mencari kambing domba, ada hal yang lebih penting yang harus mereka lakukan, adalah pertobatan. Pertobatanlah yang harus mereka lakukan di tengah-tengah penghukuman. Tuhan juga menegaskan bahwa hukuman diberikan agar mereka menyesal lalu hidup dalam pertobatan. Jelas di ayat yang ke-32. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, pesan firman Tuhan hari ini hampir senada dengan kemarin. Selain membela diri, defensif, tidak pun seringkali mengkambing hitamkan yang lain untuk menutupi kesalahan yang kita lakukan. Tak jarang juga kita menyalahkan orang lain atas kegagalan kita. Melalui firman Tuhan ini, kita belajar bahwa daripada sibuk mencari kambing hitam, lebih baik kita berusaha berbenah diri. Selain itu, kita juga belajar bahwa motif hukuman Tuhan adalah penggembalaan. Karena itu, janganlah pernah menjauhi seseorang jika ia mengalami pergumulan yang ia anggap hukuman Tuhan atas dirinya. Justru, kita harus hadir dan mendukung hidup dalam pertobatannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mari kita satu dalam doa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami dapat membaca firman-Mu, merenungkannya. Semoga firman-Mu yang kami baca hari ini, pagi ini Tuhan, akan mengubahkan seluruh pergumulan hidup kami. Akan kami jadikan sebagai semangat untuk menjalani tugas tanggung jawab hari ini. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur diberikan kehidupan baru dan berkat baru untuk menjalani hari-hari kami sepanjang hari ini. Ya Bapa di sorga, memulai tugas tanggung jawab kami mohon berkat Tuhan melalui kuasa Roh Kudus Tuhan untuk terus-menerus menopang dan menuntun kami, menguasai kami, menguasai pikiran kami, menguasai hati kami, menguasai tutur bahasa kami dan tindakan kami. Semoga dalam menjalani hidup hari ini, menjalankan tugas tanggung jawab kami, pelayanan kami benar-benar dapat terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak dan Ibu, bagi anak-anak kekasih kami, dimanapun bertanggung jawab dan melaksanakan kegiatan hari ini. Kiranya Tuhan berkati, baik yang masih dalam rumah, yang ada dalam perjalanan, yang ada sudah di tempat kerja. Kiranya Tuhan tetap menopang dan menuntun kami bersama. Kami mohon berkat kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan akan berikan kepada kami sepanjang hari ini. Semoga kami boleh menikmatinya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa buat anak-anak kekasih kami yang di dalam tugas dan pekerjaannya, yang masih menuntut ilmu. Kiranya Tuhan berkati, baik
yang duduk di PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan, semoga cita-cita anak-anak kami semuanya dapat tercapai, dapat sukses, mereka dapat meraihnya karena kasih sayang Tuhan. Bapa di dalam sorga, juga kami berdoa bagi anak-anak kekasih Tuhan yang dalam mencari pekerjaan, kiranya Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Banyak anak-anak kekasih kami Bapa yang mengikuti CPNS, kiranya Tuhan tetap memberkati dan memberikan yang terindah. Kiranya Tuhan memberikan tugas tanggung jawab ini dengan baik, dan semoga harapan-harapan mereka dapat tercapai jika Tuhan yang berkenan. Bapa di dalam surga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh kehidupan kami ini. Dari pagi ini hingga sore dan malam nanti, kami hanya berserah kepadamu Bapa, namun jangan kehendak kami yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pagi indah ini. Semoga dengan kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun kita sebagai orang tua untuk tetap menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita, dan anak-anak kita selalu melihat contoh teladan yang ada pada diri kita, sehingga kita senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Selamat bekerja, selamat berkarya, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.